Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman semua dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga baik-baik saja. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan kali ini agak spesial. Saya berada di Hotel Ciputra Cibubur. Ini teman-teman, hotel bintang 4 pertama yang ada di Cibubur, berskala internasional. Jadi bagi Anda semua kalau datang ke Jakarta atau ke Cibubur, silakan mampir di Hotel Ciputra Cibubur. Dijamin mantap semua. Ya, oke. Kita akan bicara sekarang tentang persiapan tim nasional Indonesia U23 menghadapi Korea Selatan U23 di babak perempat final atau 8 besar Piala Asia U23 yang nanti subuh. Ya, kalau di Qatar itu main mungkin setengah 9, ya, masih pada hari Kamis. Tapi di kita kan selisih 4 jam, jadi kita di 00.30 sudah masuk ke Jumat dini hari. Begitu teman-teman. Jadi banyak yang simpang siur di sini, ya, saya mengatakan demikian. Sudah masuk di Jumat. Ya, siap-siap buat teman-teman untuk mendukung tim nasional kita di bawah pimpinan Sintayong, dan bagaimana peluang tim nasional Indonesia untuk mengalahkan Korea Selatan. Memang kalau bisa dilihat di sini, Korea tim yang kuat. Ya, sulit kelihatan untuk bisa mengalahkan, tapi di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kita bisa mengalahkan mereka. Kalau bisa melihat juga penampilan Rizky Ridho dan kawan-kawan saat kita tampil melawan Australia, tampil melawan Yordania yang begitu epik, luar biasa, semangat juang yang tinggi, disiplin dalam organisasi permainan, ya, dengan fisik, mental yang kuat, ya, kerja keras sepanjang pertandingan, itu yang harus ditunjukkan, ya, melawan Korea Selatan. Ya, boleh orang bilang Korea tim yang baik karena mereka 9 poin di grup B, juara grup, tidak kemasukan gol, memasukkan 4 tanpa kemasukan. Mereka menghajar Uni Emirat Arab 1-0, Cina dengan 2-0, dan terakhir tim kuat lainnya, Jepang dengan 1-0. Mereka bahkan mengalahkan Jepang dengan 10 pemain lapis kedua, pemain cadangan mereka. Mereka menyimpan itu 90% pemain, ya, yang sudah membawa tim ini lolos lebih awal, itu duduk di bangku cadangan. Termasuk pemain terbaik mereka yang mencetak 3 gol, Lee Yong-jun. Ini pemain yang memang diistirahatkan kebugaran dia untuk ditampilkan nantinya melawan Indonesia. Jadi pelatih Hwang Sun Hong itu sudah menyiapkan taktik strategi bagaimana untuk menjinakkan Indonesia. Dia datang langsung ke stadion menyaksikan tim kita bertanding melawan Yordania, ya, dan juga ketika kita main melawan Australia, ada tim Korea yang spesialis datang untuk bisa melihat, mengamati penampilan tim Indonesia. Jadi pasti mereka sudah mendapatkan gambaran bagaimana kekuatan, kelebihan, kelemahan, ya, dari tim nasional Indonesia. Karena tidak main-main, mereka tidak akan menganggap enteng, menganggap sebelah mata buat tim Indonesia. Mereka tahu akan bahaya buat mereka kalau bermain dengan memandang remeh. Mereka akan fight, mereka akan habis-habisan melawan Indonesia. Karena mereka juga mengincar tiket menuju ke Olimpiade musim panas di Paris. Sama seperti kita. STY juga mencanangkan hal yang demikian. Kita bisa lolos ke bawah semifinal dan ikut di Olimpiade musim panas. Ini pertarungan pertama bagi STY menghadapi negaranya, tim U23 di ajang resmi ketika dia menghadapi tim Indonesia, ya. Karena sebelumnya dia juga pernah mengalahkan Indonesia 2015 kalau nggak salah, membawa Korea Selatan ini, ya, U23 untuk bisa menang ketika dia menjadi pelatih. Dan kalau melihat juga head to head statistik Indonesia dan Korea Selatan untuk U23, kita tidak pernah menang. Dalam 7 pertandingan selalu kita KO, kalah. Bahkan kita kebobolan kalau nggak salah sampai 24 gol melawan Korea. Terakhir 2018 pertandingan persahabatan kita kalah dengan 1-2. Nah, 2 tahun sebelumnya di 2016 di kualifikasi Piala Asia U23 kita kalah bahkan dengan 4-0. Di kualifikasi untuk Olimpiade bahkan tahun 2000 kalau nggak salah, ya, kita bahkan di babak belur oleh Korea dengan kekalahan 7-0. Tapi ini sudah beda. Sintayong datang dengan cara dia. Kita sudah punya pemain-pemain yang bagus hampir di semua lini, dan itu terlihat saat kita mengalahkan Australia dan mengalahkan Yordania. Semoga itu bisa berlanjut terus di saat akan menghadapi Korea Selatan. Kita tidak perlu takut menghadapi Korea Selatan, ya, karena di lapangan semuanya itu saya pikir sama kalau melihat penampilan kita, ya, dan lebih bagus kita datang sebagai tim underdog. Korea boleh diunggulkan kalau kita bermain sebagai tim underdog, tentunya akan bermain lepas, ya. Nikmati saja permainan melawan Korea Selatan, dan komposisi kita saya pikir oke. Nathan Cho sudah balik. Artinya, lini tengah kita akan kuat. Nathan Cho dan Ivar Jenner akan bahu-membahu sebagai double pivot yang bagus dengan skema permainan 3-4-3 yang selalu diusung oleh STY. Semoga ini akan mendapatkan hasil yang positif.
Korea Selatan akan bermain dengan, saya pikir ada dua opsi. Kalau melihat mereka tampil melawan Uni Emirat Arab dan juga melawan Cina, mereka tampil dengan pola 4-2-3-1, menempatkan ya Lee Yong Sun di depan. Kemudian ada Kang Sang-yeon. Ini kalau bicara dengan Kang Sang-yeon, pemain gelandang serang mereka, saya teringat dengan Pratama Arhan. Mereka berteman satu klub di Suwon FC di Liga Korea. Nah, ini pemain 19 tahun, Kang Sang-yeon ini akan tampil ya untuk, saya pikir ini rame ya pertemanan dengan Pratama Arhan. Ada juga Kang Seon-jin, gelandang serang mereka yang sangat bagus kalau bermain dengan skema 4-2-3-1 yang mereka usung saat mengalahkan UEA dan mengalahkan Cina. Tapi ketika mereka melawan Jepang, mereka tampil dengan pola berbeda. Ya, Hang Suan Hong ini bisa menempatkan dengan sama seperti pola STY, 3-4-3. Kalau saya menyimpulkan dari dua pola Korea Selatan ini, mereka akan tampil dengan pola yang ketika saat mereka mengalahkan Cina dan Uni Emirat Arab, 4-2-3-1, karena mereka punya double pivot juga yang bagus. Kalau kita punya double pivot yang oke dengan Ivar Jenner dan Nathan Cho, mereka punya kekuatan dengan ada Kim Min Woo di belakangnya dan Paik Son Hon, yaitu dua yang ada di tengah, inti kekuatan mereka. Jadi pertarungan yang menarik, pertarungan yang seru yang akan diperlihatkan di barisan tengah karena kita punya kekuatan di sana. Sudah bisa digambarkan STY tidak akan mengubah the winning team kita di saat kita mengalahkan Yordania pertandingan terakhir di grup A ya dengan 4-1. The winning team itu siapa? Pasti teman-teman sudah tahu. Penjaga gawang Hernando Ari tidak akan berubah, saya pikir ya. Menurut saya, prediksi saya. Rizky Ridho sebagai kapten kesebelasan, Justin Hubner di bawah, cuma tinggal tergantung satu. Apakah Komang dimainkan lebih awal atau Muhammad Ferrari? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, terserah STY, dia lebih tahu sebagai pelatih. Di kanan ada Fajar Fatur Rahman dan Pratama Arhan. Ya, kemudian ada Nathan dan Ivar Jenner. Di depan Marcelino di kiri, Witan Sulaiman di kanan, dan Rafael Struijk yang ada di depan. Itu yang tergambar saat menghadapi Yordania. Bukan tidak mungkin STY menampilkan kembali the winning team ini untuk tampil menghadapi Korea Selatan. Dan saya yakin kalau anak-anak bermain dengan semangat juang yang tinggi, fokus dalam pertandingan ini, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan kita harus bisa mencetak gol lebih awal untuk mengagetkan Korea. Kita harus bisa menghentakkan mereka. Ya, boleh STY memilih untuk menunggu serangan. Korea akan berusaha untuk melakukan pressing. Tapi anak-anak sudah terbiasa. Ya, ketika menghadapi Australia juga demikian, menghadapi Yordania juga dengan kena pressing, tapi tenang, tidak gampang panik. Kita bisa bermain dengan enjoy, passing-passing yang baik, terukur, ya, umpan-umpan cantik. Itu yang harus diperlihatkan. Dan Korea sudah melihat ini. Mereka akan melakukan demikian jika kita melakukan sistem blok yang bagus dan counter yang cepat, kita bisa mencetak gol. Tinggal tantangan ada di Rafael Struijk di depan yang belum bisa mencetak gol. Kalau Marcelino dan Witan kemarin sudah bisa mencetak gol. Jadi itu yang bisa saya gambarkan dalam pertandingan Indonesia melawan Korea. Pasti ini pertandingan yang seru, ya. Dan kalau bisa bicara siapa menang, saya tentunya akan memilih Indonesia. Apapun itu, orang bisa mengatakan Korea hebat, Korea bagus, oke. Ya, Korea tidak terkalahkan di grup mereka, ya. Tetapi ya sebagai warga Indonesia kita harus bisa memberikan dukungan, support terhadap tim kita, ya. Karena ini penting buat kita, buat teman-teman. Doa kalian juga ya diperlukan untuk memberikan mereka kekuatan dalam pertandingan 90 menit waktu normal ditambah dengan masa injury time. Selamat berlaga, selamat bertanding, selamat berjuang buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dengan saya Bung Ropan langsung dari Hotel Ciputra di Cibubur. Ciao.